Kita bahas rencana Presiden Prabowo membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Rudianto Lalo dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rahman. Selamat malam, Pak Rudi, Bung Zainur. Selamat malam. Selamat malam. Iska. Ya, kalau dari Komisi 3 Pak Rudianto menanggapi atau menindaklanjuti rencana membangun penjara khusus koruptor ini, apakah urgent saat ini? Ya, tentu kalau bicara lembaga pemasyarakatan, itu menjadi kemitraan dari Komisi 13. 13, betul. Komisi 3 bermitra hanya dengan lembaga penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Kita menghormati tentu ide dan gagasan Bapak Presiden dalam rangka mungkin ada penjara khusus untuk tindak pidana korupsi, yang mana hari ini penjara-penjara di Indonesia seperti yang kita ketahui bersama overkapasitas ya, dan banyak kejadian napi keluar kabur kan seperti itu. Mungkin terinspirasi dari peristiwa itu sehingga ada keinginan kemudian untuk membangun penjara khusus pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Kita menghormati itu. Tetapi yang saya paling penting saya kira hari ini adalah, dan ini menjadi tanda tanya besar saya kira di publik, adalah bahwa di Republik ini Indonesia mungkin satu-satunya negara yang punya 3 lembaga penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Ya, kalau di negara lain, Korea Selatan, Hong Kong kemarin itu ada 2, tapi hari ini sudah terintegrasi jadi 1. Kita punya KPK, kita punya Kejaksaan, kita punya Polri, Kortas, Tipikor. Tetapi sampai hari ini diskusi yang tidak habis dibicarakan hari ini oleh publik Indonesia adalah 25 tahun sejak reformasi ini adalah kasus tindak pidana korupsi. Ini ada apa? Kok tidak bisa selesai, tidak bisa tuntas? Padahal Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan punya pedang keadilan bernama. Artinya nggak ada efek jera begitu kalau Komisi 3 melihat. Yang saya mau mengatakan hari ini adalah kita berharap para penegak hukum KPK, pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan supaya duduk bersama memetakan ini konsep pemberantasan korupsi ini supaya 5-10 tahun ke depan sudah bisa Indonesia bebas korupsi. Itu yang kita harapkan. Di sektor mana Kejaksaan masuk, di sektor mana Polri masuk, di sektor mana KPK masuk, supaya mereka tidak berkompetisi, tidak terkesan berlomba-lomba mencari kasus korupsi yang nantinya mencari-cari kesalahan. Ini juga tidak dibenarkan. Tapi menemukan kesalahan tindak pidana korupsi, tapi kita tidak mau lembaga penegak hukum ini kemudian berlomba-lomba mencari kasus korupsi yang tidak ada pun diadakan misalkan. Ini kan problem juga. Saya ke Bung Zainur. Jadi yang lebih urgent apa? Apakah penjara khusus untuk koruptor ini mendesak untuk dilakukan? Kita tahu sebelumnya ada Sukamiskin, ada juga Nusa Kambangan kalau mau memang kriterianya untuk terpencil. Nah, apa yang Pukat lihat? Apakah memang ini mendesak untuk dilakukan saat ini untuk memberikan efek jera kepada koruptor? Sebenarnya kalau kita ingin menanggapi serius juga kita belum paham betul apakah usulan Presiden itu serius atau tidak. Mengapa? Karena Presiden sudah beberapa kali menyampaikan pidato soal pemberantasan korupsi, tetapi sejauh ini juga tidak ada satupun yang diimplementasikan di dalam bentuk kebijakan. Misalnya Presiden mengatakan ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika, atau yang kontroversial Presiden mengatakan ingin mengampuni koruptor selama mau mengembalikan kerugian keuangan negara, atau juga Presiden mengatakan koruptor harusnya dipidana selama 50 tahun gitu ya, padahal di dalam undang-undang maksimal pidana itu adalah 20 tahun atau mati gitu ya, atau seumur hidup. Nah, ini kemudian masyarakat bingung, Presiden melihat akar masalah korupsi itu apa, kemudian obat yang ditawarkan apa. Saya belum melihat adanya kejelasan. Saya khawatir yang disampaikan oleh Presiden itu lebih kepada bentuk motivasi, peringatan kepada para pembantunya untuk tidak korupsi, tetapi kemudian menggunakan metafor-metafor seperti efek jera yang sangat berat dalam bentuk pengasingan di pulau terpencil, kemudian pulau itu dikelilingi oleh ikan hiu. Nah, kalau dikatakan apakah penjara itu efektif, ya saya sangat meragukan bahwa
konsep pengasingan di dalam penjara di pulau terpencil dikelilingi hiu itu akan efektif. Kita sudah punya lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, tetapi itu tidak bisa menimbulkan efek jera. Mengapa? Karena ada korupsi di lapas Sukamiskin. Kita Ya, tahu bahwa di Sukamiskin itu di dalamnya ada fasilitas mewah, kemudian ada pemberian suap kepada petugas lapas, bahkan sudah pernah dipidana begitu ya. Sehingga problemnya itu apa? Problemnya adalah korupsi di integrated criminal justice system kita, di institusi lembaga penegak hukum kita, dari hulu sampai hilir, dari penyidik sampai pemasyarakatan. ya. Nah, ini yang seharusnya dibenahi oleh pemerintah. Pemerintah Presiden Prabowo punya waktu yang sangat pendek, hanya 5 tahun. Apa iya setiap hari hanya mau pidato tanpa ada aksi nyata? Saya berharap harusnya ada pentahapan reformasi di bidang penegakan hukum secara nyata. Saya usulkan yang pertama mulai dari kembalikan dulu independensi KPK. Itu adalah lembaga anti korupsi yang seharusnya independen, bebas dari segala intervensi dari kekuasaan manapun. Yang kedua adalah Indonesia perlu sekali untuk punya instrumen hukum yang dapat secara efektif memberantas korupsi, yaitu yang pertama adalah revisi Undang-Undang Tipikor untuk kriminalisasi illicit enrichment, Oke. yang kedua sahkan RUU perampasan aset. Nah. Nah, dua instrumen ini bisa untuk memiskinkan. Nah, yang ketiga adalah reformasi di institusi-institusi lain, yaitu khususnya adalah Polri dan Kejaksaan. Ya. Itu saya pikir kalau dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, saya lebih percaya akan ada hasilnya. Kita mau bangun lapas di pulau terpencil, satu biayanya sangat besar, yang kedua teman saya berseloroh, bahkan nanti pengadaan ikan hiunya pun bisa dikorupsi kalau keadaannya masih seperti sekarang begitu. Itu Mbak Friska. Oke, nah dari DPR, dari tadi usulan yang disampaikan oleh Pukat, salah satunya saja kita cuplik dulu soal revisi Undang-Undang Perampasan Aset ini kan sudah lama dibahas tapi tidak kunjung disahkan. Nah, progresnya seperti apa sih? Apakah ini tidak jadi prioritas? Misalnya kalau dibilang untuk efek jera untuk memiskinkan koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Wah, mohon maaf. Ya, Pak Rudi. Sorry. Ya, bisa dengar suara saya? Halo, Pak. Nah, ya. Ya. Tadi mencuplik salah satu yang disampaikan oleh Bung Zainur, salah satunya saja soal revisi Undang-Undang Perampasan Aset. Kendala pembahasannya apa? Padahal kan ini salah satu usulan agar ada efek jera untuk koruptor. Kalau kami di DPR, kalau memang menjadi keinginan pemerintah, DPR pasti setuju saja. Kalau kemudian itu menjadi keinginan bersama lintas fraksi ya, soal urgensi apakah undang-undang perampasan aset ini segera dibahas atau bagaimana. Nanti kami lihat perkembangan di badan legislasi apakah ini sudah masuk atau tidak. Yang penting bagi kami adalah kita punya 3 instrumen penegakan hukum pemberantasan korupsi. KPK, Kejaksaan, Polri. Kalau ini jalan bersama-sama, saya kira murni meluruskan setiap kasus korupsi. Sekali lagi, memurnikan dan meluruskan setiap kasus korupsi, betul-betul yang terlibat disasar, bukan kemudian aktor-aktor, bukan aktor intelektualnya yang disasar, yang kena. Jadi itu jadi problem juga. Kita berharap bahwa contoh misalkan Kejaksaan Agung, dalam setiap pengungkapan kasus, kita mendengar angka-angka triliunan. Tetapi di fakta persidangan kemudian itu dimentahkan, tidak sesuai dengan bombastis pada saat pengungkapan naik sidik dengan pada saat pemeriksaan di persidangan. Belum lagi bicara soal nanti pada saat tahap penuntutan. Nilai triliun tapi dituntut misalkan hanya 10 tahun, 12 tahun. Tidak bersesuaian dengan pengungkapan kasus. Itu kan yang menjadi tanda tanya selama ini publik. Apakah sungguh-sungguh penegak hukum ini serius memberantas korupsi atau bagaimana? Itu yang jadi soal yang paling penting. Yang ketiga adalah saya kira yang paling penting adalah ini, tapi meskipun ini cabang kekuasaan yudikatif, soal hukuman tambahan sebagai pelaku korupsi, yaitu uang pengganti. Ya, uang pengganti yang kalau tidak dibayarkan bisa ditambah kurungannya. Ini saya kira penting juga supaya setiap pengungkapan kasus korupsi yang diutamakan adalah pemulihan keuangan negara. Kalau dia dipulihkan keuangan negara, saya kira juga obat untuk memiskinkan, kan seperti itu. Ada tuduh korupsi, maka uangnya dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, nanti pada saat proses persidangan jaksa bisa nuntut, hakim bisa memutuskan seperti itu. Ya. Nah, ini juga saya kira bisa jadi obat untuk kemudian. Tapi bagaimana keseriusannya itu yang jadi pertanyaan. Karena seringkali kasus-kasus yang diungkap ini, mohon maaf nih, motifnya misalkan hanya mukul lawan politik. Tidak murni penegakan hukum. Ini kan yang jadi problem sebenarnya.
Ya, belum lagi yang kena kasus korupsi bukan aktor intelektual dadernya misalkan, perang-perang hanya level-level bawah misalkan, itu jadi pertanyaan. Ya, oke. Nah, kalau Bung Zainur melihat ketidakseriusan selama ini apa sih sehingga solusi ini kan kita setiap ada kasus korupsi saya tanya ke Bung Zainur itu yang disampaikan pun juga dari DPR itu, tapi apa sih yang jadi mandek itu? Apa tidak ada goodwill dari siapa? Ya, saya lihat memang problemnya ada di penegak hukumnya. Ya. Saya selalu katakan bahwa memang kita butuh tuh rancangan undang-undang perampasan aset, revisi undang-undang tipikor, tetapi yang lebih penting lagi adalah lembaga-lembaga ini. Di beberapa bagian ini saya sangat sepakat dengan Pak Rudi gitu ya. Pak Rudi tadi sudah betul menyampaikan bahwa ada problem di lembaga penegak hukum kita. KPK sekarang tidak bisa dikatakan sebagai lembaga negara yang fully independen. Semua peneliti internasional maupun nasional semua mengatakan independensi KPK itu sudah tergerus habis gitu ya, sehingga perlu untuk revisi kembali undang-undang KPK. Kepolisian, kejaksaan kita tidak bisa mengatakan bahwa lembaga ini sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Kepolisian misalnya setiap hari mendapatkan sorotan dari masyarakat karena tingkah laku mereka, bahkan mereka terlibat kejahatan. Tiada hari tanpa berita tentang Polri begitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Perbaiki dulu institusi-institusi penegak hukum ini. Kan bahasa kasarnya setiap hari kita bicara bahwa tidak mungkin memberantas korupsi, menyapu korupsi kalau sapunya sendiri kotor. Nah, apa yang menjadi program dari pemerintah untuk memperbaiki institusi penegak hukum ini? Sejauh ini kita belum lihat, padahal di sana harusnya ada reformasi misalnya di kepolisian, reformasi mulai dari rekrutmennya, promosi mutasi demosi, pengawasannya, kulturnya gitu ya, mindsetnya gitu ya, bagaimana perlunya penguatan Komisi Kepolisian Nasional, bagaimana perlunya penguatan Komisi Kejaksaan, bagaimana perlunya meningkatkan akuntabilitas mereka gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu lapas khusus tipikor di pulau, itu kan artinya sedang bertanya, apakah perlu penjeraan baru untuk pelaku korupsi? Ya, penjeraan mau seperti apapun, kalau lembaga penegak hukumnya masih kotor, tidak akan banyak manfaatnya. Sehingga yang lebih perlu diperbaiki pertama kali adalah lembaga penegak hukum yang di depan, yaitu mulai dari penyidik dan penuntut umumnya. Nanti kalau lembaga itu beres, yang di hilir, di ujung, di terakhir adalah pemasyarakatan. Nah, konsep pemasyarakatan di dalam KUHP yang baru itu adalah rehabilitasi, bukan pembalasan. Nah, ini juga nanti silakan diperdebatkan apakah lebih tepat menjerakan orang dalam bentuk pembalasan, ya, misalnya dikurung di pulau, ataukah dimasyarakatkan, direhabilitasi. Kalau saya melihat korupsi sebagai tindak pidana yang bermotif ekonomi, yang paling tepat adalah dalam bentuk disinsentif ekonomi, yaitu apa? Pemiskinan ya. Pemiskinan karena harta yang dicarinya ya Mas Zainur ya. Betul. Tujuannya kan memperkaya diri Mbak Friska, sehingga itu yang harus diberikan disinsentif. Yang pertama adalah perampasan aset hasil kejahatan, yang kedua denda gitu ya. Denda kita sangat rendah sekarang di dalam Undang-Undang Tipikor. Perampasan aset juga sangat susah. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu hanya sebesar harta yang diperoleh dari hasil kejahatan. Padahal perilakunya menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar daripada harta yang diterima. Nah, kerugian sisanya siapa yang menanggung? Negara. Nah, ini harusnya juga dibebankan kepada pelaku. Itu Mbak Friska. Iya, dan langkah-langkah ini bisa dilakukan kalau memang ada itikat baik dari para pemangku kepentingan, termasuk juga soal tadi perbaikan penegakan hukum, para penegak hukum, ya sama-sama antara mitra kerja juga dari DPR mengawasi, termasuk juga koalisi masyarakat sipil juga harus mendorong agar ada efek jerah bagi para koruptor. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Pak Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR fraksi Nasdem. Terima kasih juga Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM.